Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 2141010405. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata wa-Qur'ana, kiro'atu, yakro'u, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari al-qiraatu yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Dan juga Al-Quran mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qiraah, qiraatan, dan qur'ana. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan dan Islam tersiar secara luas sampai ke Syam atau Syria, Irak, dan lain-lainnya, ketika itu timbul pula suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin. Ketika Khalifah Utsman bin Affan mengarahkan bala tentara Islam ke wilayah Syam dan Irak untuk memerangi penduduk Armenia dan Azerbaijan, tiba-tiba Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan maksud memberitahu kepada Khalifah bahwa di kalangan kaum muslimin di beberapa daerah terdapat perselisihan pendapat mengenai tilawah atau bacaan Al-Quran. Dari itu, Hudzaifah mengusulkan kepada Khalifah Utsman bin Affan supaya perselisihan itu segera dihimpun di masa Abu Bakar As-Siddiq, untuk kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Dengan demikian, diharapkan agar perselisihan dalam hal tilawah Al-Quran ini tidak berlarut-larut. Perbedaan itu terlihat pada mereka yang datang dari Syam mengikuti qiraat Ubay bin Ka'ab, sementara mereka yang berasal dari Irak membaca sesuai qiraat Ibnu Mas'ud. Tak jarang pula di antara mereka yang mengikuti qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Sangat disayangkan, masing-masing pihak merasa bahwa qiraatnya adalah yang paling baik. Hal ini membuat para sahabat prihatin karena takut kalau perbedaan itu akan menimbulkan penyimpangan dan perubahan. Pada awalnya, perbedaan bacaan di kalangan sahabat tidak dipermasalahkan. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, perbedaan bacaan tersebut diakui. Akan tetapi, setelah Rasulullah wafat, perbedaan ini semakin meruncing, yakni pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sampai-sampai terjadi percekcokan antara murid dan gurunya. Setelah mendengar laporan dari Hudzaifah dan melihat langsung fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam, Utsman bin Affan kemudian mengutus orang untuk meminjam mushaf yang ada pada Hafsah istri Rasulullah untuk diperbanyak. Untuk kepentingan itu, Utsman bin Affan membentuk panitia penyalin Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman bin Affan menasehatinya supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alfarsania dengan NIM 21410104006. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, proses pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan cara menulis. Menulisnya di pelepah pohon kurma, di lempengan batu maupun daun kayu. Para sahabat yang melakukan penulisan ini yaitu ada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Selain mereka, para sahabat Nabi lainnya juga kerap menulis walaupun tidak mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW untuk menulisnya. Menurut sebagian para ulama, ada dua cara yang terjadi di masa Rasulullah SAW dalam upaya menjaga Al-Quran. Yang pertama yaitu al-jam'u fis sudur, artinya para sahabat langsung menghafal wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hal ini sangat mudah dilakukan oleh para sahabat sebab orang Arab memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga surat meninggalan nenek moyangnya. Yang kedua yaitu jam'u fis sudhur, artinya wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW di usia 40 tahun, yaitu yang berjalan selama 12 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian wahyu terus menerus turun selama kurang waktu 23 tahun di Madinah. Rasulullah SAW setiap kali menerima wahyu selalu membacakan kepada para sahabat secara langsung dan menyuruhnya untuk menuliskan sembari melarang untuk menulis hadis. Faktor berikutnya yaitu dikarenakan Al-Quran turun secara berangsur-angsur, maka suatu hal yang lebih logis jika nanti dijadikan satu mushaf setelah wafatnya Nabi, yaitu menunggu wahyu berhenti turun kepada Rasulullah SAW. Faktor yang terakhir yaitu selama proses turunnya Al-Quran masih terdapat kemungkinan ada ayat-ayat yang mamsuk. Mungkin dari itu penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjina Kotrunada, NIM 21410100416. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq disebabkan syahidnya para qori pada perang Yamamah. Jumlahnya sekitar 50 qori, termasuk Salim Maula Abu Huzaifah. Banyak sekali dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh seperti Salim bekas budak Abu Huzaifah. Lalu Abu Bakar memberikan perintah agar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangannya kepada Abu Bakar usai perang Yamamah terjadi. Abu Bakar tidak mau melakukan hal tersebut karena takut akan dosa. Namun Umar bin Khattab terus-menerus memberikan pandangannya tersebut, sehingga Allah bukakanlah pintu hati dari Abu Bakar akan hal tersebut. Abu Bakar pun memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau merupakan seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka sekarang adalah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, "Abu Bakar memanggilku saat kami berada di medan Yamamah. Setelah diketahui tentang gugurnya 70 hufaz. Dan ketika itu terlihat Umar duduk di sisinya. Lalu Abu Bakar pun berkata, tadi Umar menemuiku dan berkata, pertempuran di Yamamah itu amat mengerikan dan begitu dahsyat, sampai para hufaz berguguran. Dan aku khawatir hal ini akan berlanjut pada kelompok muslimin lainnya sehingga banyak ayat yang hilang. Karena itu menurut pendapatku, sebaiknya engkau mengumpulkan Al-Quran." Maka Abu Bakar pun menanggapi,
Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Namun Umar bersikeras, demi Allah itu lebih baik. Setelah itu Zaid pun berkata, maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang. Setelah itu, aku segera meneliti Al-Quran dan mengumpulkan ayat-ayatnya dari dahan pohon dan pelepah kurma, serta memastikannya langsung dari hafalan para sahabat ternama hingga ditemukan akhir surat At-Taubah dari Khuzaimah Al-Ansori yang tidak aku dapati dari selainnya, yaitu, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Rabb yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 128-129. Kemudian suhuf kumpulan ayat atau mushaf Al-Quran pertama tersebut diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar sampai meninggal. Lalu disimpan di kediaman Umar Al-Faruq sampai meninggal, dan akhirnya dipegang oleh Hafsah binti Umar. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sudah sepakat seluruhnya akan apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatan ini sebagai hal yang sangat positif. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pun berkata, orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada Abu Bakar, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah SWT. Demikian presentasi untuk materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyunatur Rahmah dengan NIM 21410104008. Di sini saya akan menjelaskan hikmah wahyu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang silam. Turunnya wahyu pertama merupakan peristiwa yang bersejarah dan fenomenal dalam penyebaran ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh alam. Peristiwa ini merupakan tonggak kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam penyebaran ajaran Islam. Sebab ketika pada masa itu, kondisi masyarakat suku Quraisy benar-benar dalam keadaan jahiliyah. Dalam pembahasan nuzul Quran menurut berbagai mazhab, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara langsung pada bulan suci Ramadan. Dari Baitul Izzah itulah Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Adapun hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad adalah, yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Dakwah Rasulullah pada era Makkiyah penuh dengan tribulasi berupa celaan, cemoohan, siksaan, bahkan upaya pembunuhan. Wahyu yang turun secara bertahap dari wahyu ke wahyu ini menguatkan hati Rasulullah SAW dalam menapaki jalan yang sulit dan terjal itu. Di era Madaniyah, hikmah ini juga terus berjalan ketika hendak menghadapi perang atau kesulitan. Al-Quran turun menguatkan Rasulullah dan kaum muslimin generasi pertama. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat, orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tidak henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin. Mereka sering mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Pada saat itulah, kaum muslimin ditolong oleh Allah dengan jawaban langsung darinya melalui wahyu yang diturunkan. Selain itu, Al-Quran juga menantang langsung orang-orang kafir untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran turun berangsur-angsur, tidak seluruhnya, mereka tidak mampu menjawab tantangan itu. Ini sekaligus menjadi bukti mukjizat Al-Quran yang tak tertandingi oleh siapapun. Yang ketiga, mempermudah dan menghafal dalam memahami. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini, maka para kaum muslimin menjadi lebih mudah menghafalkan dan memahaminya. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang peristiwa tertentu atau yang diistilahkan dengan asbabun nuzul, maka semakin kuatlah pemahaman para sahabat. 4. Relevan dalam penetapan hukum dan aplikasinya. Sayyid Qutb mengatakan bahwa para sahabatnya adalah generasi yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, karena dijuluki dengan Jalul Qur'ani Farid atau generasi Al-Quran yang unik.
Di antara hal yang memudahkan bergesernya para sahabat dalam menjalankan perintah Al-Quran adalah karena Al-Quran turun secara bertahap. Perubahan terhadap kebiasaan atau budaya yang mengakar di masyarakat Arab pun dilakukan melalui tahapan hukum yang memungkinkan dilakukan karena turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini. Misalnya khamr, ia tidak langsung diharamkan secara mutlak, tetapi melalui penahapan. Pertama, Al-Quran menyebut mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kedua, Al-Quran melarang orang yang mabuk karena khamr dari sholat. Dan yang ketiga, baru diharamkan secara tegas. 5. Memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah. Ketika Al-Quran turun berangsur-angsur dalam kurun lebih dari 22 tahun, kemudian menjadi rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna, indah dan fasih gaya bahasanya. Terjalin antara satu ayat dengan ayat lainnya, bahkan bagaikan untayan mutiara, serta ketiadaan pertentangan di dalamnya, semakin menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar kalam ilahi, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji.